Bisakah kita menyanyikan pujian ini dari hati kita? Tuhan tetap sama di hidupku, Kau setia dalam setiap ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan. Kita pakai berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini. Oh, sampai detik ini aku melihat Tuhan, penyertaan-Mu itu sempurna. Yesus Tuhan. Mataku melihat keajaiban penyertaan-Mu itu, sekalipun tidak masuk akal, tetapi itu sempurna Tuhan. Tanpa musik sampai detik ini aku melihat bahwa penyertaan-Mu itu sempurna. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesulitan, penyertaan-Mu itu sempurna bagi kami. Satu-satunya pengharapan sampai detik ini ku melihat keajaiban terus terjadi bagi umat-Mu sampai selamanya. Yesus Tuhan, selama-lamanya Engkau adalah Tuhan. Terima kasih. Buka mata kami untuk bisa melihat penyertaan-Mu itu sempurna. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, kalau mata kami bisa melihatnya, maka mulut kami akan berkata, Engkaulah Tuhan satu-satunya. Sampai detik ini aku tetap melihat tengah-tengah ketidakmungkinan, tengah-tengah semua seakan-akan tidak bisa menolong, Engkau tetap menolongnya. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Sungguh sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan.
kasih. Aba, biarlah roh-Mu menguasai kami semua yang hadir. Buka mata roh kami untuk melihat penyertaan-Mu yang sempurna. Untuk kami jeli melihatnya di semua peristiwa yang kami hadapi. Ternyata di situ ada penyertaan-Mu yang seringkali kami tidak bisa melihat. Karena mata kami kabur. Tapi pagi hari ini hamba mohon kepadamu di dalam nama Yesus. Biarlah roh-Mu yang kudus itu membuka, mengambil selubung yang menutup mata kami. Supaya kami melihat penyertaan-Mu di tengah-tengah ketidakmungkinan. Di tengah-tengah yang dunia berkata hancur. Dan kami bisa melihat bahwa penyertaan-Mu itu tidak pernah gagal dan terus ada pada kami. Oh Yesusku, aku cinta padamu Tuhan. Sungguh ajaib Engkau. Rasanya tidak ingin berhenti memuji-Mu. Terima kasih atas kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, aku percaya Engkau sedang bekerja. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang siap dengar firman katakan, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Mari kita membuka kitab Markus pasal yang ke-16. Memang ini tentang kenaikan Yesus, tetapi saya tidak akan berbicara tentang kenaikan Yesus. Ada satu pesan khusus yang Tuhan suruh saya sampaikan ini kepada jemaat. Ayat 9 sampai yang ke-20 kita akan bergantian membacanya supaya saudara bisa mengerti alur kisah ini. Markus 16 ayat 9 sampai yang ke-20, saya akan membaca ayat 9, saudara bisa ayat selanjutnya. Saya baca dalam TP2 ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi, pada hari pertama minggu itu ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir 7 setan dari dia. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada yang lain. Tetapi mereka pun tidak percaya kepada kedua orang itu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu ia duduk di sebelah kanan Allah. Kasih batas, kita buka Kisah Rasul pasal 1, kita selesaikan sekalian pembacaan kita. Kisah Rasul 1 ayat 8, kita baca bersama-sama. Ketemu? 2, 3.
Tapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kembali lagi kita ke Markus pasal 16, saudaraku. Ada satu ayat di dalam ayat 20 yang dikatakan bahwa Allah Tuhan itu turut bekerja ketika para murid melakukan firman Tuhan. Next berikutnya. Slide-nya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang menghalangi Tuhan itu turut bekerja. Kita tuh kan pengen, semua pasti rindu bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam hidup kita. Benar enggak? Coba tanya kanan kiri. Kamu pengen enggak Tuhan turut bekerja dalam hidupmu? Di keluargamu, di pekerjaan, di kesehatan. Semua pengen Tuhan turut bekerja? Ada yang berkata, enggak perlu Bu, saya bisa jalan sendiri ya. Jungkel saudara, sebentar lagi kita akan jungkel. Karena dunia kita ini gak bisa diprediksi semuanya. Semuanya berubah. Makanya penyertaan Tuhan sampai detik ini itu sebenarnya tetap ada buat saudara dan saya. Cuman mata kita gak bisa melihat. Karena yang kita lihat tuh kejadian seperti yang dunia lihat. Kalau kita melihat seperti yang dunia lihat, hancur kita. Tapi kalau saudara dan saya bisa melihat seperti yang Tuhan Yesus lihat, saudara dan saya akan semakin dikuatkan. Nah, ada hal-hal yang memang menghalangi Tuhan itu turut bekerja dalam hidup kita. Nah, ini tidak kita sadari. Next berikutnya. Saudara, di dalam ayat, berarti kan ada 3 hal di sini ya. Yang pertama, itu ketidakpercayaan. Itu ada di ayat 11. Kalau di Yohanes 21, gara-gara ketidakpercayaan mereka tuh balik lagi ke hidup lama. Orang Kristen yang balik lagi ke hidup lamanya, kebiasaan lama. Terus yang dulunya berkata kotor, terus kenal Yesus, berhenti, terus tiba-tiba 5 tahun lagi dia bisa berkata kotor lagi. Awas, ini karena sebenarnya ketidakpercayaan. Kenapa hidup lama kita bisa balik? Karena sebenarnya hati kita tuh masuk dalam proses ketidakpercayaan. Cuman kita tidak mengakuinya bahwa kita tidak percaya. Kita berpikir bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kembali kepada hidup lama ataupun saudara mandek. Ya, hidup kita mandek. Yang kedua, mata itu tertutup selubung. Kalau di Lukas 24 ayat 16. Ini kan dikatakan kalau di sini ayat yang ke-13. Mereka tetap tidak percaya sekalipun mereka itu mendengar. Ini tentang perjalanan 2 orang murid Yesus ke Emmaus. Dan ketika mereka bercakap-cakap, Yesus ada di situ menghampiri mereka. Tapi mereka tidak ngerti bahwa itu Yesus. Itu mata mereka tertutup sampai Tuhan Yesus mengambil roti, masuk ke dalam perjamuan kudus, mata mereka baru terbuka. Itu loh dahsyatnya perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu mengingatkan tentang kematian Yesus dan pengorbanannya. Karena ketika kita mengambil perjamuan kudus itu, mata yang tertutup selubung pun bisa dibuka oleh Tuhan. Murid-murid, 2 murid ini ketika berjalan ke Emmaus, saudara bisa baca dalam Lukas itu, mata mereka tertutup loh. Mereka tuh ngobrol di perjalanan loh saudaraku. Dengan Tuhan Yesus, tapi mereka enggak ngerti itu Tuhan Yesus. Enggak ngerti saya. Saya juga enggak mudeng. Kok bisanya ya 2 murid Tuhan Yesus di situ, di perjalanan itu jauh saudara. Mereka ke Emmaus itu jauh, butuh waktu. Dan mereka mendesak murid itu. Mendesak Tuhan Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan mereka belum mudeng. Kalau itu Yesus. Berapa banyak orang Kristen yang ikut Tuhan. Tapi belum mudeng. Kalau kita ikut Yesus yang hidup. Yesus yang perkasa, Yesus yang menjadi jawaban, Yesus yang bisa memeluk saudara dan saya. Dan dia tidak pernah meninggalkan saudara sendiri karena dia berkata, aku akan memberikan seorang penolong yang akan ada dalam hidupmu yang menyertai kamu. Berapa banyak kita orang Kristen, jadi orang Kristen puluhan tahun keluar masuk gereja. Tapi kita tidak menyadari siapa Yesus karena mata kita tertutup selubung. Saudara, buktinya kita bisa frustasi, kita bisa menyalahkan Tuhan. Kita mempertanyakan Tuhan, kenapa kok ini harus terjadi kepadaku? Padahal aku mengasihimu. No, itu adalah mata yang terselubung. Kalau saudara dan saya menyadari penuh bahwa dia berdaulat
apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku selama kita mengasihi Tuhan, kita tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Karena dia berdaulat atas hidup kita. Harusnya seperti itu, tapi faktanya ada banyak orang Kristen yang berkata, Tuhan aku mengasihimu, aku sudah berpuluhan, aku sudah berkorban, aku sudah datang ibadah, tapi kenapa ini kok terjadi dalam hidupku? Suatu ketika hati saya remuk, ketika ada seorang yang saya berharap bahwa kerohaniannya adalah lebih dari saya karena dari segi umur, beliau adalah juga seorang hamba Tuhan yang sudah melayani lebih panjang dari saya. Dan ketika sesuatu terjadi dalam hidupnya, tiba-tiba karena waktu itu saya mengunjungi dan pas kebetulan hanya berdua begitu ya, saya dengan ibu tersebut, tiba-tiba terlintas dari mulutnya, itu membuat hati saya itu hancur, saudaraku. Dia berkata, Stella, kenapa harus saya yang sakit? Bro, saya kaget. Bukankah masih banyak sebenarnya orang lain? Kenapa harus saya yang mengalami ini? Saudara, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Remuk hati saya. Karena saya tahu bahwa ini mempertanyakan Tuhan. Kenapa ini harus aku alami? Dia menceritakan kepada saya. Semakin saya hancur, saudaraku. Saya berkata, Tuhan tolong aku. Kalau toh aku harus mengalami sesuatu yang tidak enak dan di luar pikiran, ajari jagai aku Tuhan untuk tidak mempertanyakanmu. Akhirnya saya berkata, Tante, bukankah Tuhan itu tahu kekuatan kita sampai di mana? Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti dia punya mau atas hidup kita. Saya pegang tangannya, sampai saya gak berani memeluknya. Saya hanya berdoa. Saudara, kadang selubung itu menutup mata kita. Kita gak bisa melihat hal-hal yang ajaib di balik semua bencana yang kita alami. Nah, itu cara tipu daya setan. Mata kita tertutup selubung. Katakan Lukas 24 itu, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Perhatikan baik-baik. Yang ketiga adalah kekerasan hati. Kekerasan hati itu tidak percaya kepada orang yang sudah menceritakan, yang pernah bertemu dengan Tuhan, cerita kepada kita, saudaraku. Terus kita tetap tidak percaya. Markus 16 dikatakan, pada akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Itu 40 hari ya setelah Yesus bangkit. Sampai Yesus naik ke surga itu 40 hari. Dan 10 hari kemudian mereka harus ada di mana? Di tempat di mana mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Di loteng Yerusalem. Saudaraku, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka ketika mereka sedang makan. Dan Tuhan tuh sampai mencela ketidakpercayaan mereka. Ini kalau di Yohanes ada di 21. Tuhan Yesus datang kepada mereka dan bertanya, "Hei nak, kamu punya makanan enggak? Kamu punya lauk enggak?" Waktu itu Petrus itu kembali kepada hidup lamanya. Petrus mancing lagi, cari ikan lagi, termasuk yang lain-lainnya. Biasanya orang kalau vokal itu bisa nggeret yang lainnya. Hati-hati, saudaraku. Ini Petrus nih, gara-gara dia ketidakpercayaan, dia balik lagi kepada hidup lama. Oh, itu murid-murid yang lain terpengaruh. Wah, kita ini bagaimana? Ya sudah, dengan banyak hal. Nah, akhirnya mereka mancing lagi dan Tuhan Yesus masih mendatangi mereka dan bertanya, "Nak, mungkin kalau saya bahasakan, selamat pagi nak. Sugeng enjang, duwe lawuh pora." Itu kalau tidak akrab, tidak mengasihi, enggak mungkin. Masuk pagi-pagi saya ketemu Bu Eva terus ngomong, "Bu Eva, duwe lawuh enggak?" Enggak enak, saudara. Kecuali saya mungkin sudah seminggu kita bepergian bersama, tiap pagi, tiap hari kita bersama-sama, maka saya bertanya ke Bu Eva, "Pak, isu ini enak lawuh apa Pak?" Nah, itu wajar. Tapi kalau orang asing enggak akan. Ini menandakan sebenarnya Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Tuhan Yesus itu heran.
Kenapa kok mereka itu hidup kembali lagi kepada hidup lama? Itu yang membuat Tuhan Yesus terheran-heran. Itu bukan gempa bumi, bukan keajaiban apa-apa yang terjadi. Nah. Tuhan Yesus tuh heran kenapa orang yang sudah ditebusnya dari hidup lama kepada hidup baru, mengasihi Tuhan, ya, ditebus hidup bersama dengan Tuhan, berdoa tiap hari, 3,5 tahun bersama dengan Tuhan, dan ngerti siapa Tuhan, dan Yesus bangkit, dan mereka masih bisa hidup lama. Ini benar-benar Kristen yang mengheran-herani. Saudaraku, ada satu ibu dulu di zaman Papa masih hidup, salah satu majelis. Kalau berdoa saya, sampai sekarang saya masih ngomong sama Papa, kamu masih ingat enggak? Ada satu ibu yang berdoa Tuhan Yesus dengan polosnya karena beliau, ibu ini buta huruf, tapi dia mencintai Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang mengheran-herani kami. Wow, saudaraku, benar-benar Tuhan Yesus itu mengheran-herani kita semuanya. Saya tidak tahu apakah masih ingat namanya Bu Haji. Saudara, ini satu orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi cinta Tuhan. Tuhan Yesus itu mengheran-herani kita. Ganti Tuhan Yesus heran kepada kita kalau kita hidup lama. Ya. Next, berikutnya. Nah, itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil kalau saudara dan saya mau Tuhan turut bekerja. Perhatikan baik-baik. Waduh, ini kan Pak Bambang ini yang ngomong memberitakan Injil. Kadang kita tidak pernah memikirkan sebenarnya Injil itu apa. Hanya kita berbicara, ya tidak semua orang berani ngomong kepada orang lain. Mungkin tentang kamu harus percaya Yesus ya, kalau tidak percaya Yesus ini nah, kita akan tahu. Sehingga semua kita bisa memberitakan Injil. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Markus 16 ayat 20 mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Perhatikan ada kata Tuhan turut bekerja. Tuhan, ketika saya merenungkan ayat ini, Roh Kudus tuh ngomong sama saya, El, kamu ngerti enggak? Aku tuh hanya turut bekerja kalau dari seluruh sisi hidupmu itu adalah Injil kerajaanku yang kamu beritakan. Saya mikir, lelek pasarisan Tuhan. Tuhan enggak turut bekerja? Enggak. Saya tanya, lelek pas saya kumpul-kumpul memanjang dengan yang lain. Apakah kau tidak turut bekerja? Tidak. Aku hanya turut bekerja ketika di dalam hati seseorang ada keyakinan bahwa aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Saya berkata, wow Tuhan, ini saya harus menyampaikan kepada saudara bahwa Allah itu turut bekerja hanya ketika saudara dan saya memberitakan Injil kerajaan Allah dan mempercakapkan dia. Dari seluruh sisi hidup kita, mulai Roh Kudus menerangkan kepada saya, pekerjaanmu adalah mimbarmu, di mana kamu akan memberitakan Injil kerajaanku. Mulai saudaraku, saya diterangi oleh Tuhan. Karena Roh Kudus itu satu-satunya yang memampukan saudara dan saya. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sekali waktu orang yang paling dekat dengan kita akan meninggalkan kita. Tetapi saya mau katakan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Keadaan berubah, dunia kita berubah. Menurut pakar ekonomi katanya saya mendengar. Kondisi kayak gini jangan coba-coba untuk buka usaha baru. Sedangkan untuk mempertahankan usaha yang lama aja ini bisa hancur. Saudaraku, apalagi kita mau buka usaha baru. Udah, dunia kita ini sedang gelinding kepada tujuan Tuhan. Semuanya akan diubah. Pertahankan apa yang ada pada kita. Wah, saya mikir ini pakar ekonomi sudah ngomong kayak gitu ya. Mereka sudah mempelajarinya. Nah, tidak ada yang bisa memampukan saudara dan saya kecuali Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus itu pribadi. Kemarin saya bicara di Psalm 1. Psalm 1 itu banyak banget ya. Semua datang. Pas baptisan Roh Kudus.
Saya ngomong kepada mereka, Roh Kudus itu bukanlah lembut ya. Bukan roh gentayangan kayak danyang, kayak setan, kayak di mana yang roh-roh itu oka-oka atau apa itu, dunia lain. Itu semua setan mesti cari wadah. Setan gak bisa gentayangan begitu saja, dia mesti menyerupai siapa? Menyerupai nenek kita, orang tua kita, atau orang-orang yang meninggal yang tidak di dalam Tuhan. Tiba-tiba dia menyerupai itu dan dia bekerja. Nah itu sebenarnya setan itu sedang bekerja. Jadi Roh Kudus itu bukan seperti itu. Roh Kudus itu pribadi dan dialah satu-satunya. Saya menikmati ini saudaraku. Ketika untuk yang keberapa kalinya ya, ini mungkin ketiga kalinya. Ya, 1, 2, 3. Iya, ketiga kalinya. Waktu kenaikan Yesus Kristus kemarin saya tidak bisa ikut ibadah. Sehari sebelumnya, Rabu itu, sebenarnya Selasa malam saya sudah terasa ketika pulang dari melayat di Solo. Badan saya itu enggak enak, perut saya enggak enak, sebah semuanya. Tetapi saya pakai tetap untuk istirahat. Karena saya mempersiapkan besok saya Zoom dengan pengurus wanita sinode. Rabu itu saya masih punya tugas, Kamis saya harus khotbah, Jumat sebenarnya saya harus khotbah di tempat Pastor PJ. Itu rentetan saudaraku. Tiba-tiba Selasa itu, Rabu pagi itu waktu doa pagi saya sudah ngomong ke suami saya. Aku kok muter ya kepalaku, ini mual sekali, gak enak badanku, ini aku sakit. Jadi aku gak bisa ikut doa. Iya. Nah saya punya pikiran, karena saya sudah ngomong sama suami saya habis doa pagi, pasti dia akan lihat saya. Karena saya benar-benar kondisi saya sudah gak enak. Tetapi karena waktu itu doa pagi, saya Pak Bambang tetap doa pagi. Nah benar saudara, tiba-tiba saya mual, gak enak. Saya naik, orang bilang katanya asam lambung naik, saya sesak saudaraku. Ketika saya sesak, saya mikir waduh gak kuat aku. Gak ada, saya tahu, saya dengar doa pagi udah selesai. Tapi Pak Bambang kan punya kebiasaan habis doa pagi itu dia berdoa lagi. Nah itu ya itu kebiasaannya Pak Bambang, mau diapakan. Saya saya cari gimana caranya. Akhirnya saya telepon anak saya, si Priska. Dalam kondisi sesak, saya telepon anak saya panik. Papa di mana? Semua ada telepon semua sama anak saya, termasuk Pak Sentot. Semua diteleponi, gak ada yang ngangkat. Sudah, pandu mama saja. Saya terantanan, saya cari oksigen. Akhirnya saya pakai oksigen, singkat cerita, oksigen itu tidak terlalu menolong saya. Saya sesak terus sampai saya sudah naik sesak, saya pikir kayaknya mama sudah tidak kuat. Wah anak saya, wabah bingung saudara. Saya gak mau telepon anak saya yang pertama, karena kalau dia tahu saya sakit, dia panik setengah mati. Nah akhirnya anak saya yang dokter ya nyerah. Aduh mah, tapi tolong, jangan dimatikan. Mama harus tetap sadar, dia bilang gitu. Saya bilang, iya mama tetap sadar dengan terbata-bata. Saya menunggu, akhirnya kayaknya Sentot yang bisa dihubungi. Iya Mbak, tapi dia mungkin harus mandi dulu atau apa, karena pengen saya harus dilarikan ke rumah sakit. Saya bertahan dengan sesak itu, saya dengar suara Pak Bambang dengan Pak Sentot. Mungkin dia tanya, loh kowe ngopo isu-isu kok rene Pak? Loh Bu Ella sakit, apa iya gitu, mungkin begitu ya. Nah Pak Bambang masuk di dalam, lihat saya sakit, loh kowe iki terimane loro. Oh enggak, saya bilang gitu saudara. Itu saya merasakan bagaimana Roh Kudus itu menolong saya. Itu saya sudah benar-benar tidak kuat. Saudaraku, kalau orang sesak, anak saya sampai nangis, lihat saya sesak. Tapi saya ngomong, Kak udah gak apa-apa, tunggu aja. Ini bukan soal nunggu, ini waktu per detik. Dia nangis dengan ngomong begitu. Ya mama tahu. Terus saya ngomong, ada Roh Kudus yang menolong. Dan saya merasakan ada Roh Kudus itu menemani saya ketika saya sendirian dalam kondisi sekarat. Saya mau kasih tahu, orang yang dekat dengan kita mungkin karena sesuatu tidak bisa menemani kita. Tapi Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saya merasa kayak saya dipegang, makanya saya ngomong sama anak saya.
udah enggak apa-apa. Mama tetap tenang. Aneh mama itu, sudah kondisi kayak gini mama tuh kok bisa ayem saja. Saya masih bisa tersenyum, saya masih bisa menguatkan dia. Mungkin orang gendeng saudaraku kayaknya. Saya sudah sengal-sengal loh itu, saya ngomong, mama susah ngomong, tapi mama enggak apa-apa. Saudara. Dan benar Roh Kudus itu menolong. Akhirnya saya diasap, ya saya pulang. Habis diuap, saya pulang gitu aja. Oh ternyata masih berlanjut sampai besok, sampai malamnya. Saya ternyata bukan asam lambung, bukan apa itu, ternyata mau muntahber gitu aja saudaraku. Sampai Kamis pagi itu saya muntahber, saya sudah nyerah sama Pak Bambang. Aku gak bisa khotbah karena muntahber lemes sekali saudaraku ya. Padahal saya sudah ngomong hari Rabu itu sore, oke lah besok aku ndak ikut ibadahnya pujian, tapi aku mau khotbah saja. Dulu ngeyel gue saudaraku. Tetapi itu saya merasakan bahwa Roh Kudus itu benar-benar menolong dalam kondisi seperti itu. Akhirnya anak saya melihat keajaiban Tuhan. Anak saya yang kedua itu yang bisa melihat keajaiban Tuhan. Saya berkata kepada anak saya, ini loh Roh Kudus. Orang kalau bergaul dengan Roh Kudus itu beda saudara. Jadi Roh Kudus itu satu-satunya yang memampukan kita. Dan tanda-tanda yang dituliskan dalam kitab Markus 16 itu akan menyertai saudara dan saya. Sampai kemarin ketika saya harus ngomong kepada anak-anak Som 1. Bagaimana tentang Roh Kudus, pribadi Roh Kudus itu. Saya rindu mereka menikmati. Dan mata saya melihat mereka bertemu dengan Roh Kudus. Sampai hati mereka berkata di hati ini, di dalam ini ada sesuatu yang terus bergolak, yang mau keluar. Saya ngomong itu Roh Kudus, nah itu Roh Kudus. Berapa ya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada mungkin 16 anak, 16 orang. Sebagian besar mereka mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Wow, saudaraku, saya benar-benar bersuka cita karena hal ini. Next berikutnya. Kita akan lihat bagaimana tentang kerajaan Allah itu. Oi, kenapa yang di situ sama sini beda? Macet? Hah? Macet ya? Oh, macet saudaraku. Nah, saya akan sampaikan saudara, kita akan melihat bahwa ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil, ini berbicara tentang Injil kerajaan Allah. Sedangkan kerajaan Allah itu isinya, kita akan lihat Roma 14. Ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan, kita harus memberitakan Injil, ya Injil kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal dikatakan di sini adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, hidup saudara dan saya, kalau mau Tuhan turut bekerja dalam seluruh aspek hidup kita, maka kita harus menceritakan kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus, kekuatan dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang keempat atau ke-14 ya, keempat ayat 20. Sebab kerajaan Allah tidak datang dalam perkataan tetapi dalam kekuatan atau kuasa. Perhatikan baik-baik. Kerajaan Allah itu berbicara isinya adalah kuasa. Makanya Markus 16, pergi kamu ke seluruh dunia beritakan Injil. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Ketika kita tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Kita ngusir setan harus lari. Itu ada kuasa di dalamnya. Kuasa Allah akan turut bekerja ketika
saudara dan saya bercerita kepada teman-teman saudara, saya tidak percaya kalau saudara tidak punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena dunia kita ini semakin ruwet. Banyak orang stres, banyak orang frustasi, pengen bunuh diri. Mereka nggak ngerti masa depan, akhirnya kadang-kadang hidup yang seperti ini mereka hura-hura. Maksudnya kalau mereka hura-hura, mereka itu bisa melampiaskan semua kesedihan, keputusasaan dalam hura-hura. Kadang-kadang saya kalau lihat TV ataupun sebuah film, itu diselipkan kan di luar negeri itu ada satu tempat-tempat yang memang legal. Kayak mungkin bukan nightclub atau apa, tapi itu legal. Orang-orang di situ tuh nari-nari, joget-joget. Lah saya tuh ngomong sama suami saya, ini ngomong sing ngono-ngono kuwi jane nyapo ya? Bagi saya akan bertanya, ngono kuwi ngopo? Nari-nari, joget-joget kayak terus habis itu minum. Ini mesti wong kurang setengah kabeh. Suami saya, itu memang legal, di luar negeri itu legal. Iya, tapi ngapain mereka kayak gitu? Pasti ada sesuatu. Mereka mungkin suntuk, mereka frustasi, mereka akhirnya cari satu tempat di mana mereka bisa nari-nari, bisa teriak-teriak, bisa minum sepuasnya, sampai mereka nge-fly, sampai mereka kayak, saya pikir ini kayak kumpulan orang gila semua. Saya bilang gitu, saya ngomong sama suami saya, bisanya ya, aku tuh gak bisa nari kecuali aku menikmatinya. Dipaksa, bukan saya tidak bisa nari. Saya bisa saudaraku, tetapi kalau saya tidak mengalur dalam suasana itu, saya tidak akan bisa. Nah, saya pikir-pikir, di samping kanan kiri kita, di tempat kita bekerja, itu banyak orang stres. Pembeli saudara, kadang-kadang tuku mek sithik, tapi engko cerita moro-moro, ya Pak ya yang jualan. Ya toh? Dia cerita tentang hidupnya, tentang keluarganya. Itu waktunya saudara dan saya ngomong kebenaran. Kalau sudah gitu, kok jangan ngomong, ya takut atau gimana. Kalau kamu enggak percaya Yesus, kamu masuk neraka. Jangan ngomong ketika mereka ngomong tentang hidup mereka. Mereka ngomong tentang kacaunya dunia. Mereka ngomong tentang tidak ada kasih. Mulailah kita masuk setelah kita mendengarkan lama. Masalahnya tuh sekarang ini orang susah jadi pendengar. Kebanyakan pengennya semua jadi pembicara. Benar apa benar? Hah? Coba tanya, kamu lebih suka mendengar atau bicara? Samping kanan kirimu. Loh saya dulu, 39 tahun hidup dengan Pak Bambang yang dulunya itu untuk bicara itu hanya sedikit dan susah sekali untuk bicara apalagi di depan umum. 39 tahun saya hidup dengan Pak Bambang. Lah kok setelah tua ini, kalau dia enggak bicara, dia merasa enggak afdol. Jadi saya melihat satu perubahan dalam persekutuan. Lihat saja persekutuan, sudah ada yang sharing. Siapa yang mau nambahi? Tidak ada. Padahal sing sharing mau dowo jadi. Ya sudah, saya berarti yang nambahi. Saya pikir-pikir, wis dowo rek, kok tambahin tambah dowo, saya pikir gitu. Tapi itu hal yang semua orang tuh pengennya suka bicara. Tapi susah untuk mendengar. Jangan sekali-kali saudara berharap konseling dengan Pak Bambang dan Pak Bambang akan duduk diam 1 jam mendengar saudara. Sakit hati engkau. Karena Pak Bambang akan berkata, ya udah, yuk kita berdoa ya, kita berdoa. Enggak mungkin. Dan saudara bisa sakit hati, padahal Pak Bambang enggak punya pikiran apa-apa. Memang orangnya enggak bisa suruh mendengar lama itu. Saudara. Dan kuasa itu akan bekerja kalau kita itu mau menceritakan. Kita mendengar dulu, ceritakan. Oh, bojomu anu toh. Wis nikah sak meneh suwene bojomu gak perhatian ambek kamu. Ojo tambah utang. Iya memang ge. Oh, iya memang bojo ngene. Loh, itu bukan kebenaran. Nah, itu kebablasan saudara. Kok tambah-tambahi. Bukan, dengarkan dulu baru kita ngomong. Oke lah, ya namanya manusia. Itu ada kurangnya. Tapi dengar baik-baik, aku mau ngomong sama kamu. Ada pribadi loh yang perhatian sama kamu. Mau ndak tak cerita nih? Sopo? Wong aku wong elek koyo ngene. Aku wong ra duwe, aku gak terpelajar. Aku tuh bukan sosialita. Gak mungkin. Enek. Nah, ini namanya kita ngomong kebenaran.
Kita cerita ada pribadi yang namanya Yesus yang selalu menunggu kamu. Orang kalau udah frustasi, apanya diselingkuhi, ini sasaran paling baik untuk kita cerita siapa Yesus. Kak tambah wae dhewe ngomong, iya memangnya wis toh, memang wis sesuk rasa masakno, ben ngerti dhek. Walah tambah. Iki mericone tambah kakean, saudaraku. Jane levelnya cuma 1, gara-gara ini kalau saudara beli mie gacoan levelnya level 6 ini pedesnya saudara. Wes tambah bubar. Kita bicara kebenaran supaya kuasa itu mengalir. Next berikutnya. Terus kuasa. Nah kuasa ini ya, ini Yesus berkata kepada mereka waktu itu Lukas 14. Ketika 2 murid Yesus itu sedang bercakap-cakap, Yesus kan ada di situ. Terus Yesus nimbrong. Mereka itu mempercakapkan kejadian peristiwa kematian Yesus. Bagaimana peristiwa Yesus mati. Terus katanya Yesus bangkit. Katanya murid-murid ini 2 orang murid Yesus loh ya. Saya tidak tahu ini, tidak disebutkan. Nah ketika mereka memperbincangkan Yesus, itu ada kuasa yang mengalir. Saudara mau ngomong bisnis, saudara mau ngomong yang lainnya. Tidak ada janji, ada kuasa yang mengalir kecuali saudara dan saya mempercakapkan Yesus Kristus. Ketika 2 orang ini mempercakapkan Yesus Kristus, Yesus hadir di situ. Ketika di komsel saudara berbincang-bincang tentang Yesus, Yesus hadir. Ketika saudara pergi, saudara memperbincangkan tentang Yesus, tentang kebenaran, Dia hadir di tengah-tengah perbincangan kita. Ini harus kita sadari. Ketika saya membaca ini saya kaget ya. Ketika mereka memperbincangkan Yesus, ada kuasa yang mengalir dalam hidup mereka. Sudah bisa baca dalam Lukas 24 ayat 32. Yesus hadir saat kita membicarakan, bertukar pikiran, bercakap-cakap tentang Yesus. Susahnya bicara tentang kebaikan. Mungkin loh saudara, Bu Ella kalau saya bicara tentang Tuhan tuh rasanya kayak mandek jegrek. Salah. Saudaraku, kalau mau membicarakan tentang Tuhan tuh bicara tentang kuasanya, keajaibannya, penyertaannya, maka kuasa itu tiba-tiba mengalir. Karena hati mereka tuh bergolak, mereka sadar sebenarnya ada sesuatu yang beda. Coba saudara suami istri, saya kadang-kadang minta waktu dengan Pak Bambang. Saya bilang aku mau ngomong tentang pewahyuan yang Tuhan berikan. Saya bicara dengan Pak Bambang tentang kebenaran firman. Saudaraku, kok Tuhan tuh ngomong gini ya, kok ini seperti ini. Wah ini hati itu bergairah saudaraku rasanya. Dan itu ada kuasa yang mengalir di tengah-tengah kita ketika kita memperbincangkan Yesus. Tapi betapa susahnya kita berbicara tentang Yesus. Lebih baik kita bicara gosip, lebih baik kita bicara hal yang lain. Saya mau kasih tahu saudara, di pekerjaanmu kalau engkau berbicara tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, Yesus hadir di pekerjaanmu. Kalau suami istri, engkau yang sudah enggak karu-karuan, istilahnya enggak ada rasa. Yang namanya suami istri kadang-kadang, Bu Ella, hilang rasaku Bu. Pokoknya aku cuman ini tugas saja dan kewajiban. Engkau gak daripada suamiku nyeleweng. Wah itu siksaan berat bagi seorang perempuan. Kalau udah punya rasa begitu tuh. Kadang-kadang orang lagi kan enggak mikir. Pokoknya kepenuhannya tercukupi gitu saja. Nah. Kalau saudara ingin sesuatu yang baik, mulai berbicara tentang kebaikan Tuhan kepada pasanganmu. Dan dia akan hadir di situ. Kalau engkau ingin percakapanmu dengan anak-anakmu itu Tuhan hadir, berbicaralah. Jangan kaku-kaku. Ya mana ada orang mau, duduk ya, aku mau bicara tentang Yesus ya. Yesus itu seperti ini. Nah, bukan seperti itu. Itu zamannya orang saklek kayak perintah saja, bukan. Saya kalau berbicara dengan anak saya supaya saya tahu bahwa kuasa itu mengalir, saya akan menceritakan kepada mereka. Nak, ingat nak, pas kamu seperti ini, pas dulu seperti ini, itu Tuhan tuh seperti ini loh, seperti ini. Itu menggairahkan loh saudara kalau ngomong seperti itu. Bukan satu perintah, kamu harus begini ya, ini harus begini ya, ini harus begini. Nah, Melayu minggat anakmu, apalagi sudah gede. Tapi coba ceritakan bagaimana kita ditolong oleh Tuhan. Bagaimana saya sering ngomong kepada cucu saya cerita bagaimana dulu itu tantenya itu umur 8 bulan menelan cincin saya. Cucu saya sampai bilang, "What Oma? Terus bagaimana? Bisa keluar?" "Ya, bisa keluar." Bagi dia enggak masuk akal. Ini tangannya
Umurnya Oma segini, bagaimana caranya? Itulah saya cerita bahwa ketika itu Oma tidak punya duit untuk operasi. Dia bertanya, kenapa Oma tidak punya duit? Ya memang gak punya duit, gak bisa tak jelaskan saudaraku. Dia hanya berpikir kenapa kok tidak punya duit. Oma juga, Oma tidak punya duit, tidak punya. Terus Oma bangun malam, bangunkan Opa. Karena tidak punya duit, pegang perutnya Cipu. Priska, saya biasa panggil dia. Pegang perutnya Priska. Satu di belakang Opa, Oma di perut sini. Kita berdoa masing-masing. Dalam nama Yesus, cincin yang ada dalam perutnya Priska keluar dalam nama Yesus. Dia cuma dengar saja. 5 menit kemudian, karena tiba-tiba Priska, permisi kata, itu yang terakhir cincinnya Oma keteplok. What? Dia akan berkata begitu. Saudara tahu enggak? Gara-gara saya cerita sama cucu saya, dia ketemu temannya yang main di rumahnya. Dia akan Megan dalam bahasa Inggris. You know, tapi dia menceritakan apa yang saya ceritakan kepada cucu saya. Itu otomatis. Sampai temannya berkata, what? Oma, benar. Tapi temannya berkata begini, Kara, ajari aku berdoa. Nah ini orang keturunan, tapi karena mamanya orang Islam, maka dia diajari itu. Boleh aku berdoa, Oma? Ajari Kara. Ya, ayo Kara, ajari dia. Jadi kalau main di rumahnya, cucu saya, waktu makan diajari berdoa bareng. Itu otomatis Injil diberitakan. Kalau kita cerita tentang kuasa Tuhan. Saudara cerita monoton Yesus itu punya perintah ya, jangan kamu begini, jangan kamu begini. Seorang dikatakan jangan terus langsung di sini tweet gitu saudaraku. Tapi ceritakan tentang kasihnya. Otomatis orang mengasihi itu tidak akan melakukan sesuatu yang menyakitkan orang yang dikasihi. Benar? Itu otomatis kalau kita mengasihi. Markus 16 ayat 15 adalah janji bagi kita yang memberitakan Injil. Kalau saudara pengen Tuhan turut bekerja, seluruh aspek hidupmu harus menceritakan kuasa, harus menceritakan kebenaran, harus menceritakan sukacita oleh Roh Kudus. Bayangkan sekarang ini, karena gejolak ekonomi kayak gini, banyak orang frustasi, hilang sukacita. Mereka happy, tapi mereka tidak punya joy. Next, berikutnya. Kebenaran itu Yesus adalah jalan kebenaran ya. Itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya tadi sudah terangkan. Terus berikutnya, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus itu tidak bisa dipengaruhi keadaan. Kalau happy, keadaannya jelek, saudara hilang senengmu. Kalau sukacita, enggak. Saya ngalami ini. Ketika mata saya harus melihat sesuatu yang benar-benar seharusnya membuat saya geram, membuat saya marah, membuat saya frustasi. Saya berkata kepada Tuhan, buka mataku untuk melihat apa yang sedang kau kerjakan Tuhan melalui peristiwa ini. Aku gak bisa. Saya ngomong sama Tuhan, aku gak bisa ini Tuhan. Aku gak bisa. Tapi tolong aku karena aku mau bicara dengan orang tersebut. Aku gak mampu. Saya akan berkata begitu. Saudara, ketika saya ketemu dengan orang yang benar-benar harusnya saya tempeleng, saya bisa marah setengah mati. Itu saya hanya berkata-kata seperti apa yang Tuhan katakan kepada saya. Saya hanya berkata seperti Tuhan Yesus. Keadaan itu, suruh menceritakan, saya balikkan. Persis saya belajar, Tuhan Yesus kan berkata begitu. Apa keadaan itu dibalikkan saja, plak. Sampai anak saya berkata, what? Bisa mama ngedepi begini? Ya. Itu kalau bukan Roh Kudus gak mungkin. Nehemia 8 ayat 11. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Harusnya saya hancur, sedih, nangis saya. Air mata saya habis. Sampai beberapa jemaat diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara kepada saya, menguatkan saya bahwa air mata saya ini benar-benar kehancuran yang dalam. Ya, saya merasakan itu. Bayangkan saja. Itu benar-benar hati saya hancur dan remuk. Saudara. Tapi saya masih harus tetap berbicara tentang kasih Tuhan. Tentang forgiveness. Susah sebenarnya, susah.
Ketika saya berbicara dengan salah satu rekan hamba Tuhan begitu, saya buka akhirnya, saya cerita. Dan hamba Tuhan ini berkata kepada saya, apa yang Bu Ella lakukan? Saya melakukan ini. Dia bilang, kalau bukan Tuhan gak mungkin. Tapi ya sudah Bu Ella, akhirnya saya bisa menaruh itu karena beliaulah yang sebenarnya yang berurusan dengan hal ini. Istilahnya yang dari awal mula untuk konseling. Jadi saya berbicara dan benar sampai kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Lukas 24 itu berkata sampai kita tuh diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, saudaraku. Kalau kita tidak diperlengkapi dengan Roh Kudus, saudara enggak bisa mengerjakan apa-apa di muka bumi ini. Kalau engkau disakiti, engkau akan sakit hati. Kalau engkau terlantarkan, engkau akan kepahitan. Kalau engkau diperlakukan tidak adil, engkau akan tidak tahan. Ketika ego kita disinggung, maka kita akan rasanya pengennya lari, saudaraku, tidak mau lagi. Padahal tempat di mana kita bertumbuh adalah tempat di mana kita ditaruh di padang gurun. Saudara, itu lagi berbicara kepada saya tentang kapan lalu saya menyampaikan bahwa kita ditebus. Itu adalah supaya kita masuk ke negeri perjanjian. Tetapi ketika orang Israel ditebus, mereka harus masuk ke tanah Kanaan. Semua yang keluar dari Mesir dibunuh Tuhan di padang gurun. Hanya mereka yang lahir di padang gurun yang berumur 20 tahun. Itu yang masuk ke perjanjian, tanah perjanjian, kecuali 2 orang. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, itu yang lama itu, Yosua dan Kaleb. Lainnya mati di padang gurun. Kecuali kita bergantung dengan Roh Kudus. Saudara dan saya gak akan tahan hidup sebagai anak Tuhan. Kita harus hidup benar, kita harus hidup jujur, kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Ketika kamu ditampar pipi kanan, apa saudara? Berikan tenane. Baca gampang. Saudara ditempeleng pipi kanan. Anak Ayu tuh kemarin tuh saya tanya waktu saya ngomong baptisan Roh Kudus. Ini Roh Kudus tuh penting supaya kita bisa melakukan firman. Orang Kristen tuh berdoa katanya supaya Tuhan itu menjawab doa-doa permintaannya. Saudara itu salah besar. Saudara dan saya berdoa itu bukan supaya Tuhan menjawab doa kita, keinginan kita. Kalau kita berdoa itu supaya saudara dan saya itu ngerti, mencocokkan diri dengan Tuhan, itu doa. Bukan buat memenuhi semua keinginan kita, salah. Tenang aja, Bapak yang baik itu pasti ngerti kebutuhan saudara dan saya kok. Ya, gak perlu minta-minta, pasti Tuhan tolong pada waktunya. Kemarin itu saya ngomong, kalau kamu ditampar pipi kanan, ayo cah, piye? Waplok genten no ma. Loh wis toh. Itu jujur. Loh, Alkitab berkata kasih pipi kiri. Meneng kabeh terus diem. Loro ya. Tanya kanan kirimu, tempeleng benar kamu bisa kasih kan? Pipi satunya yang enggak ditempeleng. Hah? Alah wong lagi diunek ning ngono wis lara ati. Ya, baru dengar sedikit aja omongan kita udah tersinggung. Saudara, ini bukan waktunya Legentri Nogosari ya. Next berikutnya Tayo. Terus ini saya harus habis. Kami sejahtera. Jawaban solusi. Jadi itu tadi ya, orang kita memberitakan Injil kepada mereka-mereka yang susah itu. Sukacita dalam Roh Kudus itu. Bukankah ini sudah? Next. Habis. Selesai. Berarti kita bisa menceritakan kepada semua orang. Dan Roh Kudus itulah satu-satunya pribadi yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Pernah enggak ngajak ngomong Roh Kudus? Oh saya berdoanya kepada Tuhan Yesus, enggak salah. Tetapi yang ditaruh Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu Roh Kudus loh. Kenapa kita menghujat Allah, menghujat Tuhan Yesus masih diampuni, tapi menghujat Roh Kudus enggak? Karena satu-satunya pribadi, sekarang pribadi Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah Roh Kudus. Kenapa sih kita kok susah nyapa Roh Kudus? Ketika kita berdoa yang sudah dibaptis Roh Kudus, pakai bahasa doamu enggak? Saya mau kasih tahu, saudara berdoa dalam bahasa Indonesia, setan juga dengar.
Tapi ketika saudara berbahasa roh, setan tuh gak ngerti arti ini. Dia gak punya hak. Makanya kalau saya dalam kondisi genting, saya tidak akan berdoa pakai bahasa Indonesia. Saya akan pakai bahasa doa saya. Karena bahasa doa saya itu, bahasa roh itu adalah bahasa doa. Setan gak bisa menyerobot. Pernah enggak saudara habis berdoa, selesai amin, keluar dari kamar, 10 menit, 1 jam disuguh nih. Yang saudara doakan itu. Lah iya wong setan juga dengar. Tapi oleh Tuhan akan dibuat sesuatu yang demi kebaikan. Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu yang mengingatkan seseorang insaf akan dosa. Bertobat itu hanya Roh Kudus. Jadi kalau saudara lihat pasanganmu tidak pernah berubah. Sampai sekarang dia bersaing dengan Tuhan Yesus. Ora sah loro ati. Karena apa? Karena yang bisa membuat seseorang itu sadar bertobat itu hanya Roh. Kalau engkau sudah mengasihi anakmu demikian besar, sudah maksimal kau berikan dan anakmu masih melenceng, gak usah kamu hakimi. Peluk dia dalam kasih, doakan dia. Karena yang bisa ngubah dia hanya Roh Kudus. Terus Roh Kudusnya saudara terus gak pernah lagi mendoakan, gak pernah lagi menjangkau. Sapa Roh Kudus setiap hari saudara. Saya kalau sudah kesulitan dadak, memang saya berseru nama Yesus, tapi saya ngomong Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus aku gak ngerti nih, jawab apa ini? Loh iya loh saudara. Ini saya tanamkan, saya ceritakan kepada anak cucu saya. Hanya kebenaran-kebenaran begini yang saya ceritakan kepada mereka. Pengalaman-pengalaman saya. Dan itu nyakot loh saudara. Nyakot, nyantol itu. Pasti. Saudaraku, nyantol di pikiran ini. Yuk, sapa Roh Kudus yang sudah ada dalam dirimu? Berapa banyak saudara yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus? Angkat tangan. Loh, lihatnya be? Belum ah? Yang berbahasa roh dibaptis dengan Roh Kudus biasanya tandanya dengan berbahasa roh. Atau saudara juga merasa seperti ada aliran-aliran di sini loh. Kan Yohanes berkata ada Roh Kudus itu seperti aliran-aliran sungai yang akan mengalir membual sampai nggak bisa tertahankan. Kemarin Jumat itu saya melihat anak-anak yang sederhana itu, mereka mengalami itu. Oh, saya senang sekali, saya ceritakan kepada mereka. Dulu Oma itu pernah mimpin sekolah minggu di Karangasri sini. Ini kan perintisan waktu saya sedang kuliah itu. Saudaraku, anak-anak kecil itu ada 9 anak kecil. Ya, sekolah minggu. Saya telatani mereka, saya kok hari itu digerakkan untuk baptisan Roh Kudus. Termasuk anak saya waktu itu yang pertama masih berumur 6 tahun. Itu yang barengi saya adalah Yusufnya Mbak Lastri yang dampingi saya. Nah Yusuf itu punya, kalau nyanyi suaranya suara 7. Saudara ngerti suara 7 loh? Koweprek, wes gak enek suarane. Saya ajak nyanyi, haleluya, dia bisa nyanyi. Haleluya, haleluya. Wes pokoknya wes gak memper blas. Itu suara 7. Tapi saudara tahu, dari 9 anak itu yang dibaptis Roh Kudus 7 anak, termasuk anak saya. Ketika dia dibaptis Roh Kudus, dia buka mata, dia ngomong, ini gerak terus. Dia cuma ngomong, "Ma, mungkin saya tangkap karena itu anak saya. Ini apa ini? Mulutku gak bisa berhenti." Pak, Bu, sing duwe anak, pimpin mereka untuk mengenal Roh Kudus. Oh coba gantung di guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu mek saja mek. Saya tuntun anak saya, semuanya lahir baru. Karena saya sudah ngalami, saya anak pendeta gak dituntun lahir baru sama papa saya. Saking sibuknya. Saya tuntun 2 anak saya untuk lahir baru, terima Yesus secara pribadi. Saya harus pastikan itu. Karena itu semua saya pastikan. Yang terutama adalah keselamatan mereka. Oh ya, saya tidak hanya memastikan mereka kuliah dan mendapat ranking. Tidak saja pekerjaan, tapi saya pastikan mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau bisa, saya akan doakan mereka supaya mereka dibaptis Roh Kudus. Wah, yo itu tergantung guru sekolah minggu tuh Bu Ella. Guru sekolah minggu tuh mek 30 menit tak omongi. Seminggu sepisan.
Sing bendino mulek. Itu orang tua. Sing diceritane cuma apa? Baju baru. Oh itu loh pergi ke sana, pergi dari saudaraku. Saudara nanti ditanya Tuhan. Siapa yang tanggung jawab ini? Anak-anakmu nih. Mereka belum lahir baru. Ah Tuhan, tapi sudah tabak ke sekolah minggu. Ini anaknya sopo? Anak tonggone apa anakmu? Saudara, saya sering ngomong pada staf pengembalaan, hati-hati ya. Tuhan berkata jadi saksi dari Yerusalem. Tanggung jawab Yerusalem itu bukan tetanggamu, tapi tanggung jawab. Saya akan bisa menangis hanya untuk anak-anak saya. Kalau saya bisa selamatkan orang lain, masa anak saya gak bisa terselamatkan? Saudara, tapi bayarannya mahal. Dengan baik-baik, Roh Kudus menolong kita. Mari kita berjalan. Tumbangi tangan mereka ketika mereka tidur. Doakan mereka anak-anak ini. Sebut katanya kalau anak sudah menikah, wis plong lego sing ngomong sapa, wong tua ya sik mikir. Lek mereka gegeran wong tuane mikir. Sampai saya ditegur anak saya yang kedua. Mama itu mikir terlalu banyak. Itu bukan ranahnya mama lagi. Stop. Biarkan. Kami berdua ini sudah dewasa. Tanggung jawab kepada Tuhan. Mama bisa stres kalau mikir kayak gini terus. Oh iya saya ditegur anak saya, saudara. Ya sudah, mama berdoa saja. Doakan. Sampai diapa-apakan mereka tahu kalau saya sudah bicara tentang kebenaran. Mereka akan berkata, aku gak berani melangkah keluar karena ini berbahaya. Mari saudara, Roh Kudus ada pada saudara. Yuk kita berdiri bersama. Perjamuan kudus ini mengingatkan saya di Lukas pasal 24. Selubung akan diambil oleh Tuhan. Kalau saudara benar nanti caranya mengambil perjamuan kudus. Tapi kalau saudara tidak menyadarinya, maka perjamuan kudus ya kayaknya kita lakukan rutinitas. Begitu saja. Ini berapa banyak yang setelah minum perjamuan kudus dengan benar masih ada sisa, itu darah Yesus, itu dioleskan pada bagian yang sakit. Dan jemaat cerita sembuh loh. Darah Yesus yang masih sisa di cupnya itu dioleskan. Mungkin buat dompetmu yang terus-terusan jebol. Ada banyak hal yang Roh Kudus akan lakukan. Kenapa kita tidak mempercayainya? Ketidakpercayaan itu akan membuat saudara dan saya tidak menerima apa-apa. Tidak merasakan bahwa Allah turut bekerja. Berapa banyak yang pengen Allah turut bekerja dalam hidup kita? Mari kita beritakan kerajaan surga. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi kita pujikan. Jadikan Dia yang terutama dalam hidup kita. Benar-benar kita rindu kepada Dia. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Lembut singer saja menyanyikan pujian ini. Saudara,
Saya didesak ini. Ada banyak di antara kita yang sudah tidak berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dia berkata, aku tuh menunggu umatku untuk mengajak aku berbicara. Supaya aku bekerja dalam kelemahan mereka. Ketika mereka lemah, ketika mereka frustasi, mereka sadar akan keberadaanku, maka mereka akan menjadi kuat kembali. Kalau saudara mau jujur pagi hari ini, ada kau berkata, iya benar Bu Ella. Saya sudah tidak mengajak Roh Kudus berbicara, saya hanya berbicara kepada Tuhan Yesus saja, pikir saya cukup. Padahal ada Roh Kudus dalam hidup saya. Tidak pernah saya ajak bicara kecuali mungkin 3-4 bulan sekali atau waktu di gereja saja. Sehingga saya tidak bisa menikmati yang namanya sukacita oleh Roh Kudus. Yang mata saya bisa melihat ketika semuanya dikatakan dunia hancur. Di situ ada penyertaan Tuhan. Maukah engkau mengakui kepada Tuhan pagi hari ini? Saya butuh waktu agak lebih lama, oke lah. Angkatlah tanganmu ke surga dan berkata, ini aku, Tuhan. Aku butuh Roh-Mu itu. Mulai hari ini aku akan menyapa Engkau Roh Kudus. Berbicaralah kepada Dia. Sapa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu pribadi yang bisa berduka ketika saudara dan saya mengabaikannya. Tengadahkan tanganmu dan berkata, tolong aku, mampukan aku Roh Kudus. Paralah sekiralah. Lihatlah Roh Kudus setiap tangan yang diangkat kepadamu. Roh Kudus, ini umatmu, milik kepunyaanmu. Pegang setiap tangan. Supaya kami berbicara denganmu. Kami berhubungan denganmu. Kami meminta pertolongan daripadamu. Oh Roh Kudus, tolong umatmu di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau mulai turut bekerja. Turut bekerja. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, bekerjalah. Penuhi kami setiap hari. Penuhi kami setiap hari, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus.